Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini akan mereview dan membahas jurnal yang berjudul Histamine Antagonist for Treatment of Peripheral Vertigo dengan metode meta-analisis. Nah, PPT ini untuk memenuhi mata kuliah Bioscience dengan dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Muktiningsih Nurjayadi MSI. Nah, anggota kelompok 12 yaitu ada saya sendiri, Valia Rahma, dan ditemani oleh Oki Rizky dan Sabina Putri. Oke, main topik atau pembahasan utama dari kita yaitu ada introduction, methodology, result, and discussions, dan yang terakhir adalah conclusion. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai introduction atau perkenalan dari penelitian ini yang berisi latar belakang penelitian dan tujuan penelitian. Penelitian ini berjudul antagonis histamin untuk pengobatan vertigo perifer dengan analisis meta. Penelitian ini bertujuan menganalisis nilai klinis antihistamin dalam pengobatan vertigo. Penelitian ini dilatar belakangi karena kebutuhan untuk menggabungkan bukti ilmiah yang menunjukkan kemanjuran beberapa antagonis histamin umum yang diusulkan untuk mengobati vertigo. Meta-analisis di sini adalah prosedur statistik sistemik yang mengintegrasikan dan membedakan sejumlah besar data dari serangkaian studi tertentu pada subjek tertentu. Ini merupakan metode yang tepat untuk menunjukkan keandalan hasil serta ketidaksepakatan atau hubungan antara temuan. Vertigo sendiri secara umum digambarkan sebagai sensasi disorientasi dalam ruang yang disertai dengan halusinasi gerak yang berhubungan dengan diri sendiri atau vertigo subjektif atau lingkungan sekitar vertigo objektif. Penyebab utama dari vertigo ini berkorelasi dengan asal-usul di sistem saraf perifer atau pusat. Selanjutnya, etiologi vertigo perifer seperti vertigo posisi paroxysmal jinak atau BPPV umumnya timbul dari gangguan telinga bagian dalam yang melibatkan struktur labirin atau saraf vestibular. Gangguan keseimbangan serta vertigo posisional dalam ketidakstabilan sistematik berdampak buruk bagi pasien karena dapat menyebabkan kelumpuhan. Pasien penderita ini akan berisiko sering jatuh, maka untuk mengurangi frekuensi keparahan dan durasi serangan vertigo dapat dengan menggunakan obat yang efektif dengan efek samping yang minimal. Pendekatan utama untuk merawat pasien dengan vertigo adalah dengan terapi simptomatik untuk meredakan nyeri secara instan. Terapi simptomatik ini merupakan metode pemulihan pasien dengan cara melihat gejala yang dialaminya. Biasanya proses ini dilakukan oleh tenaga medis yang sudah ahli di bidangnya. Terapi ini cukup sederhana. Terapi ini hanya membutuhkan tenaga ahli yang sudah terverifikasi di bidangnya untuk mengoptimalkan pemulihan pasien. Terapi ini memiliki tujuan memulihkan kondisi pasien tanpa melihat penyakit utama yang dikeluhkannya. Karena tenaga medis akan berupaya mencari solusi dan membentuk strategi pemulihan pasca terapi. Selanjutnya, agen farmakologis dengan aktivitas antivertigo dari berbagai kategori telah digunakan untuk tujuan ini, termasuk antihistamin, antikolinergik, antagonis kalsium, benzodiazepin, neuroleptik, kortikosteroid, dan hermoheologis. Antihistamin terdiri dari kelas ekstensif agen farmakologis yang diyakini bertindak sebagai penekan vestibular. Selain itu, mereka memiliki pengaruh supresif pada pusat emetik pusat untuk meringankan mual dan muntah yang berhubungan dengan mabuk perjalanan setelah serangan akut, bahkan jika diminum setelah timbulnya gejala. Kebanyakan antihistamin memiliki sifat antiemetik. Selain efeknya pada vertigo yang diarahkan ke situs di otak,
yang mengontrol muntah. Namun, mekanisme farmakologis yang tepat dari obat ini tidak terdefinisi, hanya memberikan kontribusi penting untuk perubahan tingkat neurotransmitter yang terlibat dalam transmisi impuls dari neuron vestibular primer ke sekunder. Dan untuk pelestarian nada dalam inti vestibular, histamin, dopamin, asetilkolin, dan serotonin adalah pemancar yang diperkirakan memengaruhi area otak tertentu yang menyebabkan muntah. Sampai saat ini, perhatian sebagian besar telah difokuskan pada pengobatan vertigo non-farmakologis, seperti beberapa manuver, pemosisian, namun beberapa pekerjaan eksperimental juga telah dilakukan dengan menggunakan obat antihistamin. Selanjutnya akan membahas metodologi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini pencarian literatur dari Januari 1970 hingga Maret 2015 dilakukan untuk uji klinis dan didapati beberapa literatur seperti Excerpta Medica Database, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, Cochrane Central Register of Control Trials, Indeks Kumulatif untuk Keperawatan dan Literatur Kesehatan Sekutu, Sastra Ilmu Kesehatan, Amerika Latin dan Karibia, Database Kedokteran Sekutu dan Pelengkap, Web of Science, Clinical Trial, dan Google. Lalu, kita akan membahas tentang kriteria penelitian. Dua peneliti, SA dan KH, memindai semua judul dan abstrak dan mengidentifikasi penelitian yang tampaknya sebagian besar membahas tema ulasan dan memenuhi kriteria inklusi. Perbandingan yang digunakan dalam kriteria penelitian ini yaitu antara antihistamin tunggal dengan placebo atau kontrol yang tidak diobati. Hasil percobaan akhir umumnya diukur berdasarkan frekuensi dan tingkat keparahan vertigo dan proporsi pasien yang menggambarkan perbaikan dengan intervensi. Lalu pada strategi pencarian tadi juga para peneliti melakukan pencarian manual dilakukan terhadap referensi dari artikel yang diambil untuk kemungkinan dimasukkan dan penulis uji coba dihubungi jika diperlukan. Lalu juga mengidentifikasi uji coba yang relevan menggunakan ekspresi seperti vertigo, dizz, benign proximal, idiopathic vestibulopathy, dan lain-lainnya. Lalu pada kriteria seleksi tadi juga mengecualikan uji coba yang vertigo terkait dengan trauma kepala, lalu sakit kepala migrain, multiple sclerosis, tumor. Oleh karena itu, meta-analisis dilakukan pada 13 double-blinded uji klinis acak terkontrol versus placebo. Setiap ketidaksepakatan antara pengulas dibahas dan diselesaikan oleh penulis ketiga, dan konsensus diperoleh bila diperlukan. Selanjutnya adalah result and discussion atau hasil dan pembahasan. Jadi pada bagian ini akan dijelaskan hasil dari penelitian meta-analisis yang telah dilakukan serta pembahasannya. Nah, pertama-tama adalah yang dibahas result ya. Jadi hasil penelitian pada jurnal tersebut dibagi menjadi 3, yaitu ada literature search result, yaitu menjelaskan hasil penelusuran jurnal, literatur, dan artikel terkait penelitian yang membahas pengobatan vertigo. Nah, lalu selanjutnya adalah effects of intervention yang akan dijelaskan terkait efektivitas pengobatan menggunakan beta-histin dibandingkan dengan zat placebo. Nah, jadi beta-histin itu adalah senyawa obat yang merupakan salah satu analog histamin yang dapat mengobati penyakit vertigo. Sedangkan zat placebo adalah sebuah obat yang tidak mengandung komposisi obat yang sebenarnya yang digunakan untuk terapi biasanya. Nah, terapi ini menggunakan teknik placebo effect atau autosugesti yang diberikan kepada pasien.
Lalu yang ketiga adalah publication bias atau kecenderungan peneliti untuk mempublikasikan temuan eksperimental yang memiliki hasil positif, sementara tidak menerbitkan temuan lain bila hasilnya adalah negatif atau tidak meyakinkan. Nah, yang pertama adalah literature search result atau hasil penelusuran literatur. Nah, pada penelitian sebanyak 89 referensi yang berkaitan dengan topik ini dalam berbagai sumber digunakan seperti bersumber bahasa Jerman, Inggris maupun Belanda. Namun dalam proses pemilihan catatan tadi yang dinyatakan layak hanya tersisa 42, dan pada proses akhir ditentukan hanya ada 13 studi yang dianggap memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam tinjauan ini. Nah, semua penelitian membahas pengobatan vertigo ini terdiri dari 888 peserta. Terdapat beberapa penelitian dan ada 8 penelitian yang menggunakan beta-histin, di mana menghasilkan efek yang baik pada perbaikan gejala pusing atau gejala vertigo. Nah, lalu yang kedua adalah effects of intervention. Nah, di mana di antara semua artikel 8 penelitian tadi itu melaporkan kemanjuran pengobatan dengan beta-histin dibandingkan dengan zat placebo tadi. Nah, meta-analisis yang dilakukan pada studi ini menghitung OR yang mendukung pengobatan dengan beta-histin sesuai dengan 3,337 dengan 95%, atau dengan kata lain, pengobatan dengan beta-histin menghasilkan efek yang baik. Ya, ini merupakan contoh beta-histin ya pada gambar, dan strukturnya terdapat ikatan C dan N yang disebut dengan ikatan amina. Lalu yang terakhir adalah publication bias. Nah, investigasi yang memenuhi syarat diperiksa itu dia melalui plot batch atau menggunakan uji regresi Eiger. Jadi ini dinilai kembali bias publikasi, dan di sini ditemukan bahwa tidak ada bias ya, karena P sama dengan 0,073, di mana plot back sendiri memiliki distribusi yang relatif simetris. Nah, untuk buktinya sendiri bisa dilihat dari grafik di bawah ini. Oke. Selanjutnya adalah discussion, yaitu membahas hasil penelitian. Nah, obat yang memiliki aktivitas penekan vestibular dan antiemetik dikenal sebagai decay methods for the management of vertigo. Nah, obat tradisional vestibular suppressants mencakup 3 kelas utama ya. Jadi ada histamin antagonis, anticholinergic agents, and benzodiazepine analogs. Nah, vestibular itu sendiri adalah nama lain dari penyakit vertigo ya, dimana suatu gangguan keseimbangan yang terjadi pada saraf vestibulocochlear, yaitu pada bagian lateral dari kepala yang berfungsi sebagai saraf pendengaran dan keseimbangan. Nah, obat-obatan tersebutlah yang mengurangi nystagmus atau kelainan dari sistem vestibular yang disebabkan oleh ketidakseimbangan vestibular atau vestibular imbalance. Nah, antagonis of histamin adalah pilihan terapeutik praktis yang tersedia untuk pencegahan dan pengobatan gejala vertigo. Dapat sebagai pertama ada agen-agen untuk menghambat transduksi jalur pesinyalan melalui neurotransmisi histaminergik dari nukleus vestibular ke medula. Lalu ada sebagai agen yang efektif dalam mengobati vertigo sentral atau vertigo perifer. Nah, ketiga itu adalah mempengaruhi pelepasan histamin dengan menghambat loop umpan balik negatif, dan dengan demikian mekanisme ini memfasilitasi neurotransmisi histaminergik otak. Nah, yang keempat adalah meningkatkan sirkulasi darah telinga bagian dalam. Antagonis of histamin adalah pilihan terapeutik praktis yang tersedia untuk pencegahan dan pengobatan gejala vertigo. Dapat sebagai pertama adalah agen-agen untuk menghambat transduksi jalur pesinyalan melalui neurotransmisi histaminergik dari nukleus vestibular ke medula. Lalu yang kedua adalah sebagai
agent yang efektif dalam mengobati vertigo sentral maupun vertigo perifer. Terus yang ketiga adalah mempengaruhi pelepasan histamin dengan menghambat loop umpan balik negatif. Dengan demikian, mekanisme ini memfasilitasi neurotransmisi histaminergic otak. Nah, terus yang terakhir adalah sebagai meningkatkan sirkulasi darah telinga bagian dalam dan aksi vasodilatasinya untuk meningkatkan fungsi vestibular. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah conclusion atau konklusi yang bisa dibilang merupakan kesimpulan dalam jurnal ini. Nah, dalam meta-analisis ini kami atau penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat bukti konsep yang mendukung efisiensi beberapa kategori antagonis histamin dibandingkan dengan placebo. Namun, tidak ada bukti kuat bahwa beberapa antagonis histamin memberikan perbaikan gejala jangka panjang. Juga tidak ada cukup bukti ya mengenai perbandingan agent ini dengan terapi farmasi lain atau metode bedah untuk vertigo. Oke, sekian dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.